kan terlalu indah hidup saya. Dari yang semua tuh komen tuh pujian semua. Nggak pernah saya di tahun 2018 tuh melihat komen tuh negatif. Semua pujian semua. Kadang-kadang bahaya sih. Makanya kemarin tuh cuma diputer aja semuanya jadi benci sama saya, tapi saya bilang alhamdulillah saya harus seperti itu karena hidup tuh emang harus seperti itu, nggak ada yang hikmah untuk tahun ini. Iya. Banyak lika-liku pasti kan Mas Baim menghadapi tahun ini. Malah terlalu banyak indahnya. Kadang-kadang kita perlu yang namanya cobaan ya, ujian ya. Makanya kemarin pas ada seri ujian cobaan saya senang sebenarnya. Aduh alhamdulillah ya, saya bilang karena terlalu indah sih saya dari kawin sampai sekarang itu. Aduh kerjaan lancar, habis itu punya perusahaan, habis itu anak lucu, habis itu anak kedua juga sehat, lucu. Kadang-kadang saya suka mikir cobaannya apa ya, karena saya orang yang sangat percaya cobaan. Semakin orang dikasih semakin cobaannya gede. Makanya saya pas Paula pas 7 bulan tuh dia DPD, saya malah alhamdulillah sayangnya mudah-mudahan ini cobaannya. Saya bilang jangan sampai anak tuh kenapa, kita yang kenapa. Alhamdulillah semuanya itu alhamdulillah. Nah, makanya pas ada kasus saya juga waktu itu saya bilang alhamdulillah saya harus seperti itu kan terlalu indah hidup saya. Dari yang semua tuh komen tuh pujian semua. Nggak pernah saya di tahun 2018 tuh melihat komen tuh negatif. Semua pujian semua. Kadang-kadang bahaya sih. Makanya kemarin tuh cuma diputer aja semuanya jadi benci sama saya, tapi saya bilang alhamdulillah saya harus seperti itu karena hidup tuh emang harus seperti itu, nggak ada yang bisa begini terus, harus ada begininya. Tapi gimana cara kita nyelesainnya itu loh, gimana cara nyelesainnya, gimana cara kita dua pihak jadi enak, gimana caranya, semua tentang belajar. Saya dari kejadian itu juga belajar, saya sama orang tua sekarang sama di luar juga nggak terlalu kayak begitu lagi, jadi belajar lah. Tapi saya selalu bilang alhamdulillah dan kayak nggak ada masalahnya gitu. Mas, ketika banjir pujian gitu, dari semua yang dilakukan itu jadi sebuah ketakutan berarti buat Mas Baim? Iya. Saya tuh orang yang begitu. Saya bilang sama Rafi sekarang, wah gila lu udah hebat banget kan. Kalau Rafi, ngeri gue. Ngerinya ujiannya kayak apa ya, karena dapetin semua nih dunianya, ngeri. Lagi gue bilang apa gitu. Ya emang pasti ada. Dan kita nggak tahu seberapa besarnya. Itu dia. Tapi target ada nggak sih yang mau dicapai gitu di tahun 2021 yang belum tercapai mungkin? Saya cita-cita banyak banget. Ini ada satu hobi saya lagi. Ada kalau ada juga saya gabung ya sama Keranjang Bali. Jadi di Keranjang Bali ini ulang tahun Keanu sebenarnya ya. Saya itu dapat kesempatan nih, makasih lo Mbak Shelly ya. Aku yang seneng juga nih. Saya tapi terharu dan seneng sih. Saya itu sebenarnya dikasih kesempatan untuk ada di Keranjang Bali. Ya itu salah satunya ya. Banyak sekali untuk yang apa yang saya kerjain sekarang, tanggung jawabnya ada. Kenapa saya juga pilih Keranjang Bali juga pengen banget kita itu, karena saya kenapa tertarik sama Keranjang Bali, awalnya itu dia bikin UMKM dengan harga modal ya. Harga modal itu mereka ngambil untung, dan selama pandemi itu yang paling menyedihkan sebenarnya UMKM. Jadi saya di situ ada berbaginya, dan akhirnya saya menawarkan diri saya untuk masuk. Itu sih sebenarnya ceritanya. Wah ini sebenarnya berbagi dong. Kalau udah berbagi itu dan bisa mencakup banyak UMKM itu adalah pahalanya. Akhirnya saya menawarkan diri, kalau ada ini boleh deh. Dan akhirnya malah setelah 2 hari dia telepon saya lagi. Itu sih sebenarnya. Berarti bisnis kembali. Iya, kalau cita-cita, kalau apa bisnis itu kayak air ya, kayak ngalir aja. Jadi kalau dibilang cita-cita, waduh banyak banget, terlalu banyak banget. Tapi dengan Mbak Sally ini mungkin bidangnya seperti apa sih? Nah Mbak Sri, bidangnya itu lebih kemana? Iya, ya kita lebih ke kerjasama sih, partnership gitu. Awalnya aku juga kaget gitu, dikira bercanda soalnya pertama kali datang terus inget kan, oh ternyata waktu itu udah kedua kalinya ya ke Keranjang gitu kan. Awalnya mempekerjakan itu kan orang gitu, terus kita jadiin CS terus akhirnya dengan ada itu saya kaget, Keranjang trafiknya mulai naik gitu loh. Kenapa? Ternyata ada banyak yang mau ketemu sama siapa namanya tuh Fitri gitu kan. Nah di situ saya mulai oh ya ampun, iya ya, maksudnya berdampak loh seperti itu dengan kita membantu orang, berbagi, ternyata berdampak. Dan alhamdulillahnya dikasih kesempatan untuk ketemu langsung. Terus Kak Baim ngomong begitu, aku pikir bercanda karena kan bahasanya
Saya kan bercanda-bercandaan. Iya gitu. Terus akhirnya aku minta kontaknya, aku telepon, ini beneran serius nggak sih gitu kan? Beneran serius, dan bilangnya mau hadiah buat Kiana ulang tahun gitu. Wah, maksudnya aku agak kaget ya, jarang gitu orang punya pikiran ngasih kado tapi buat masa depan gitu kan. Ini kan masa depan gitu. Jadi aku apresiasi banget, makanya senang sekali dikasih kesempatan buat bergabung nih. Jadi ya udah langsung deh aku kejar nih. Gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya apa, saya boleh. Jadi awal maaf ya, maaf main iklan dikit. Hap kan ini sayang, hap itu cicak. Oh, hap. Itu saya ini kan Oh cicak. iya bener cicak. Dipilih aja. Jadi saya tuh awalnya tuh nggak sengaja keranjang gara-gara saya nemuin orang di jalan tukang parkir yang istrinya tuh nggak ada kerja, nggak punya kerja. Akhirnya saya nggak punya kerja, mas, saya udah berapa hari sih, 2 bulan tuh masalah ya. Sehari ini saya bantuin cari kerja, mau nggak, saya bilang. Sehari ini saya besok pulang, mau nggak? Nah itu nggak ada settingan sama sekali. Jadi saya dari situ ke Keranjang Bali itu nggak ada settingan sama sekali. Dia itu kita untungnya di vlog ya, di vlog itu kelihatan banget, dan dianya juga bilang saya kayak saya kan selalu gitu ya, gue mengedepankan saya gimana caranya orang tuh jadi semua bukan settingan ya. Akhirnya udah saya ketemu sama Mbak Dian ya, Iya, HRD-nya. Mbak Dian, HRD. Jadi dari situ saya ketemu, dan setelah saya kesana lagi pas 2 hari dia sudah bekerja menjadi OB. Oh iya. Iya, jadi saya senang banget, dan itu cerita saya di vlog tuh ada semua, dan itu real. Karena real karena kalian kan juga kita bukan orang bodoh ya. Settingan sama enggak itu kelihatan dari mata sih ya. Dia kelihatan dari cara dia ngobrol, dari cara kita nawarin. Karena apalagi dia bukan orang seperti pemain seperti saya, aktor. Jadi dia pasti real semuanya. Itu dia sih. Itu pertama kali saya bertanya. Makanya sekarang ya, alhamdulillah gabung. Berarti ini penutupan akhir Iya. akhir tahun yang indah. Kemarin yang dibilang sama siapa ya, pinter ya, lu ulang tahunnya bukannya sesuatu hal yang hadiah ini paling, tapi untuk masa depannya Kiana. Memang kita harus seperti itu sih sekarang ya, nggak bisa, mungkin ya bukan salah juga untuk menghabiskan di mobil kayak apa, cuman saya pengen yang